Apa kalian tahu ada loh dongle TechM sekecil ini, sesimpel ini, tapi suaranya megah banget dan dia punya suatu keunggulan yang berbeda daripada yang lainnya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review dan ini adalah review gue untuk dongle TechM high-end dari Aroma Audio yaitu Swanwoo dengan harga retail di luar sana $343. Jadi gue rasa di Indonesia mungkin masuk sekitar 5 jutaan dan yes, ini datang dari brand yang sebenarnya mungkin kalau kalian belum tahu, Aroma Audio itu sebenarnya brand high end. Bisa dicari. Aroma Audio Jewel atau Aroma Audio V1 itu adalah dua IM yang cukup terkenal di kalangan audiophile dengan harga sekitar 4.000-5.000 dolar, jadi nyampe 70-80 jutaan ketika masuk ke Indonesia. Dan mereka rasa ini pertama kalinya gue ngeliat mereka mengeluarkan dongle TechM. Nah, apakah ini benar-benar bagus dan juga bisa mengikuti reputasi IM high-end mereka? Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, fitur, juga suara, serta perbandingannya. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk Japan Indonesia yang sudah mengirimkan dongle TechM ini untuk gue coba dan review. Untuk kalian yang belum tahu Japan kemana aja, karena ini adalah salah satu toko pelopor masuknya barang-barang audio portable high-end ke Indonesia. Kalau kalian belum tahu bisa cek aja ini katalog di bawah, tentunya bergaransi resmi Jaben yang sudah terkenal beberapa tahun lamanya masuk ke Indonesia, bawa berbagai macam brand high-end. Dan yes, kayak kemarin gue ada review barang-barangnya seperti Elysian Annihilator dan juga sebagai macamnya. Gue kasih link di description di bawah untuk kalian bisa cek sendiri Tokopedia-nya dan juga katalog barang-barangnya yang menarik. Ngomongin bentuknya dulu, ini kayaknya pertama kali gue liat dongle TechM seperti ini. Mungkin kalian yang liatnya rada ngeri ya, karena ini besar dan yes ini sedikit berat, tapi untungnya nggak sampai berat-berat banget. Gue rasa ini pakai aluminium, dibilangnya by tulisannya dia pakai 6061 T6 Aerospace Aluminium Alloy, CNC Cutting Technology. Dibilang ini digunakan juga untuk konstruksi pesawat terbang dan juga mesinnya. Jadi karena ini ringan dan juga sangat kuat. Kalau ngelihat warnanya dan juga temanya, nggak bohong, gue inget sama Iron Man, warna gold, warna red, lalu ada warna grey kayak gini ya, somehow ngikutin Iron Man, gak bohong. Dan ini mungkin kalian mungkin ngira ini semacam tombol, tapi enggak, ini bentuk hiasan aja ya. Jadi ini nggak bisa dipencet apa-apa dan ini nggak ada tombol sama sekali di keseluruhan bodinya. Dia cuman ada colokan USB Type C dan juga ada 4,4 balance dan juga single ended di sini 3,5, dan di bagian sini itu cuma ada color indicator on off. Jadi dia tidak menunjukkan bitrate ataupun sample rate, nggak sama sekali, nggak nunjukin, cuma tunjukin ini nyala apa mati gitu doang. Lalu kemudian secara build fitnya ini, bukan fit sorry, build quality-nya serta fisiknya itu dia bisa dilepas di sini. Ini untuk mengganti op amp dalamnya. Nah, kalian juga dapat op amp versi 2 di sini dibungkus plastik seperti ini. Caranya gampang banget. By the way, ini obengnya ngingetin gue kayak dari NF Audio NE4 ya, persis banget secara dimensi dan juga bentuk. Kalian jadi gampang banget ngebukanya. Kalian juga dapetin semacam pinset begini untuk ngelepas dan juga masangnya biar lebih presisi. Dibuka begini. Nah, ini udah nih. Tuh. Kalian tinggal jepit pakai pinsetnya tadi, dicabut, lalu dengan hati-hati kalian masukin lagi yang op amp 2 ini. Dan gua rasa sih ini op amp buat ini ya, buat kanan kiri. Dan ini perhatikan baik-baik, di bagian op amp tuh ada semacam lingkaran kecil nih, bulatan ini untuk menunjukkan arah mana atas, mana bawah, dan juga lalalalanya biar kalian nggak salah ya. Dan itu tercatat di sininya, di case-nya ini, penutupnya ini, tuh lihat. Lihat baik-baik, itu titiknya ada di mana, jadi jangan sampai salah ya. Lihat nih ada bulut-bulutan di sini. Bagian kanan bawah kan kalau dari sini. Yes, ini kanan bawah di sini. Jadi ya begitulah cara masangnya. Lalu kemudian kita balikin lagi aja, nanti gue akan jelaskan perbedaan suara antar kedua op amp-nya ini. Nah, ini cara pasang juga gampang banget, skrupnya satu dengan obengnya yang bentuknya gini, unik. Jadi bisa mungkin jangan sampai hilang ya, karena gue nggak tahu nih beli obeng yang kecil seperti ini, yang bentuknya kayak apa ya, kayak hexagonal atau hektagonal, nggak tahu. Itu di mana kalau misalnya hilang. Jadi gitu aja. Dan secara fitur juga dia nggak ada apa-apa, dia nggak ada application, dia nggak ada apa-apa, as simple as this. Cuman secara secara spesifikasi dia menggunakan chip dual CS43198 dengan power
untuk rated 32 ohmnya, single ended 125 mW, dan untuk balance-nya 490 mW. Yes, ini definitely powerful, 490 mW, dan yes, kalau misalnya kalian pakai untuk yang berat-berat banget, ini sedikit nyedot baterai HP. Ya, ngomongin user experience-nya, gue udah cobain di HP gue seperti ini, bentuknya simple ya, dia memang nggak ada kabel atau gimana-gimana, dan yes, ini cukup tebal. To be honest, kalau misalnya gue pakai ini sambil jalan sedikit agak insecure, apalagi bisa kecabut karena lihat ya, ini ada gapnya gini, jadi ketika masuk kantong gitu mungkin bisa kecabut seperti ini. Jadi gue prefer menggunakan ini kalau misalnya lagi kerja di kantor gitu, taruh begini aja, atau misalnya di cafe taruh begini, jadikan HP kalian sebagai mungkin semacam DAP kesannya, karena ya ini nggak nempel pakai kabel apa-apa. Gue suka begini. Cuman gue pribadi setelah menggunakan tipe dongle yang non button seperti ini, dia nggak ada independent volume control, gue lebih suka dicocokkan dengan Samsung produk. At least gue tahu Samsung produk itu punya sound assistant, jadinya itu bisa membantu untuk presisi satu kali klik itu bisa jadi kayak cuman 1 dari 100. Jadi 100 kali klik ke atas itu untuk volume maksimal, dan 100 kali klik ke bawah untuk volume yang paling kecil. Beda sama Apple produk. Apple produk kalau misalkan pakai yang Apple 15 atau ke atas itu kan udah pakai USB Type-C. Tapi maksimum volumenya dia itu di klik atas itu cuma 15 kali, dan maksimum klik bawah cuma 15 kali. Jadi sekali diklik plus ini powernya gede, itu kayak naik desibelnya tinggi banget, bahkan ketinggian. Jadi gue pribadi lebih suka ini dipakein, dicocokin sama kayak semacam Samsung produk yang punya sound assistant, sound control seperti itu. Karena kalau di Apple sekali klik kegedean, sekali klik kekecilan, gitulah. Karena powernya gede. Nah, karena power gede itu juga, gue sarankan ketika kalian mencoba nanti misalnya bisa nyoba ya Aroma Audio Swanwu ini, pastikan kalian udah setting HP kalian di dalam posisi volume terendah. Karena nggak bohong, biasanya kalau pakai dicolokin Samsung S10 Plus gue, itu kebanyakan ayam di volume sekitar 40% atau 50% gue set by default, itu ya udah oke. Nanti ada yang kadang kekecilan sedikit atau kadang kekencangan sedikit, tapi sedikit, nggak sampai banyak banget gimana. Nah ini pertama kali ya gue setting dulu 50% by volume si ininya. Waktu gue colok balance, gue kaget karena itu gede banget volumenya. Jadi ya sayangi kuping kalian, kecilin sampai paling kecil. Gue saranin sebenarnya setiap DAC M yang kalian coba juga pasang di volume terkecil, cuman ya kebetulan karena gue pengen cepet-cepet aja gitu, dan gue ada setting 100 kali klik atas bawah gitu kan ya, jadi ya intinya gue mau cepet aja. Kaget dengan powernya yang besar itu, hati-hati. Dan yes, ketika kalian rada abuse secara power, ini bisa lumayan mengurangi dengan cepat baterai dari handphone kalian. Jadi mungkin perhatikan aja. Gue pribadi karena lebih ayam guys, gue lebih sering dengerin ini untuk ayam-ayam, dan yes, gue volume cuma 20% sampai 30% itu udah oke banget. Bahkan di beberapa ayam yang mungkin very sensitive, mungkin 10%, 15%, intinya it's very powerful. Oke, ngomongin arah suara, well, gampangnya seperti biasa. Kalau misalnya gue bilang patokan netral gue adalah 771 ataupun si EPZ TP50 ini sebagai patokan apa yang gue anggap sebagai netral. Nah, Swanwu dari mereka berdua kerasa secara suara itu lebih kayak U-shape, dimana bassnya lebih dalam tapi sekaligus lebih energik, dan juga ada seolah tambahan di area treble atasnya. Dan yang paling berasa justru lebih ke teknikalnya. Ini adalah DAC M yang langsung seolah dia boosting, seolah dia menonjolkan sekali sensasi gua wow loh. Karena langsung nih, EPZ TP50 aja udah gua puji karena sensasi teknikal, sensasi suaranya yang rapih, itu udah kayak DAC M 2-3 jutaan. Ya mungkin ada gak kalah di sana sini, tapi at least sensasinya mendekati lah. Walaupun di harganya sekitar 1,7 juta. Nah ini kesini, itu rasa loncatnya tuh berasa banget. Secara stage-nya, megahnya itu, wah. Langsung gue pakai ayam apapun, apalagi gue dengerin lagu orkestra, gue dengerin, gak usah lagu orkestra sebenarnya, lagu pop aja, itu langsung semuanya berasa lebih megah dan lebih 3D. Jadi yes, gue langsung ngerasa, wah ini sih emang gak bohong, dia menunjukkan sekali kemampuannya itu. Dan gak bohong, sensasi megah, sensasi mahal seperti ini, sensasi tanda kutip mahal ya, karena gimana pun gue ngerasa ini sensasinya megah banget, beda daripada yang lain. Itu ada di DC Elite dari iBasso dan ini. Jadi gue baru denger 2 dongle TAC M dan dua-duanya high end yang
punya keunggulan seperti ini. Bedanya mungkin kalau dua-duanya sama-sama agak boros baterai kalau misalnya kalian in big power, tapi at least di low power gue rasa ini sedikit lebih hemat. Karena DC Elite itu walaupun diem dia juga nyedot baterainya terasa, dan juga secara power control itu gue agak kurang suka DC Elite ya, dia kontrolnya agak unik lah. Tapi DC Elite punya keunggulan ya karena dia punya volume button sendiri, plus minus jadi itu dua-duanya. Cuman gue ngerasa DC Elite sedikit lebih warm aja mungkin di area mid-range treble-nya, sedangkan ini lebih U-shape, sedikit lebih ada sparkle di ujung. Dua-duanya sama-sama memberikan sensasi megah banget. Bedanya ya ini mungkin lebih dianggap this is a simpler form karena dia tinggal colok doang begitu, nggak ada apa-apa, tapi lebih simple ketika kalian bawa. Dan juga dia punya keunggulan untuk bisa ganti op-amp ini kalau kalian pengen suara yang lebih vocal focus versus yang lebih megah. To be honest, buat gue lebih kerasa mahalnya itu lebih ke op-amp yang satunya ini, karena ya itulah ini op-amp yang bikin langsung at the first listen gitu, wah ini wow banget. Dan yes, kalau misalnya udah pernah coba yang lain-lain kayak bahkan Q-Style M15 ataupun yang kemarin gue coba di C07 Pro, ini jelas megahnya itu beda daripada yang lain. So yes, buat gue nggak bohong, di harganya mungkin kalian entah ngerasa ini worth atau enggaknya gitu ya. Di harganya dia nggak bohong, secara kualitas suara, secara apa yang dia bawakan, presentasi suaranya tuh megah banget. Jadi di Indian gue bakal bahas mengenai worthiness dari dongle TechM ini. Apakah worthy? Well, kalau misalnya lu seorang yang cari fitur, jujur aja nggak, ini adalah dongle TechM yang very straightforward. Lu tinggal colok, pasang, nggak ada neko-neko, nggak ada aneh-aneh gitu, bunyi, udah. Dia pakai balance, dia punya single ended. Tapi kalau kalian nyari performa, yes, ini rasanya dibandingkan dongle-dongle lainnya, simply salah satu yang langsung nih, bukannya dengerin lama, langsung kayak, wih, megah, wih, bassnya mantep. Dan kalaupun kalian mau ganti secara sound signature bisa diganti sama yang vocal, tapi to be honest, buat gue rasa mahalnya itu ada di yang ini ya, ada di op-amp yang number one ini. Dan juga yes, ini powernya juga besar banget, jadi lu bisa pakai ini untuk ngecek dengerin suara headphone yang mungkin rada susah di drive, at least sampai 500 mW itu udah cukup powerful lah jelas ini. So yes, buat gue performa definitely worth it. Ini seolah bisa menjadikan HP lu menjadi seolah DAP dengan suara yang proper. Dan itu pun kalian bisa ganti tipe suara dengan op-amp yang terbuka ini. Overall, amazing product from Aroma Audio. Definitely worth to check out. Jadi gitu aja. Kalau kalian penasaran pengen beli sendiri, gue kasih link di deskripsi bawah. And thank you for watching. See you next time. Bye-bye.